Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat. Dan meskipun masih kelas 2, Bulfa berharap semoga adik-adik semuanya bisa puasa penuh 1 hari full dan bisa full 30 hari. Karena barang siapa yang berpuasa mulai dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan, insya Allah ia akan mendapatkan surga dan ditunggu kedatangannya di surga. Allahumma amin. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis bab 4, yaitu menghafal surat pendek pada Al-Quran. Yang pertama yang akan kita bahas adalah surat Al-Asr, dan yang kedua adalah surat Al-Qadar. Surat Al-Asr adalah surat ke-103 yang diturunkan sesudah surat Al-Insyirah. Surat Al-Asr ada 3 ayat yang diturunkan di Makkah dan tergolong surat Makkiyah. Berarti surat ini diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Surat Al-Asr berisi penjelasan agar manusia senantiasa menghargai waktu, karena orang yang menyanyiakan waktu adalah orang yang merugi, dan orang yang merugi maka tidak bisa mengembalikan waktu yang telah terlewat begitu saja. Ada 3 golongan orang yang tidak akan mengalami kerugian, yaitu orang yang beriman, orang yang beramal soleh, dan orang-orang yang senantiasa saling menasihati dan juga saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Mari sekarang kita bersama-sama membaca surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Pada ayat ini diterangkan bahwa demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi atau celaka, kecuali orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, dan juga orang-orang yang senantiasa selalu mengingatkan dalam kebaikan dan juga kesabaran. Jadi kita di sini sebagai umat Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita harus senantiasa menjadi orang yang beriman, beramal soleh, orang yang senantiasa mengingatkan satu sama lain tentang kebaikan dan sabar. Salah satunya dengan cara kita harus pintar-pintar memilih teman. Kalau kita memilih teman yang baik, maka kita insya Allah juga akan diingatkan kepada kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang senantiasa baik. Dan jika kita bersama orang-orang yang baik, maka kita akan juga ikut baik. Contohnya, Nabi juga pernah mengingatkan, barang siapa kamu, jika kamu berteman dengan orang-orang yang menjual parfum, maka kamu akan ikut berbau harum atau berbau wangi. Tetapi jika kita berteman dengan orang yang menjual khomer, maka kita akan juga ikut baunya, seperti bau khomer itu tadi. Seperti itu ya. Selanjutnya kita akan membahas surat yang kedua, yaitu surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar adalah surat ke-97. Surat Al-Qadar ini terdiri dari 5 ayat yang diturunkan setelah surat Abasa. Surat Al-Qadar diambil dari ayat pertama yang artinya kemuliaan. Al-Quran pertama kali diturunkan pada malam Lailatul Qadar, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan, yang biasanya kita maknai dengan nuzulul Quran. Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan kemuliaan. Malam tersebut turun rahmat dan kebaikan dari Allah. Ibadah-ibadah pada malam itu dinilai lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan halnya 84 tahun. Dan umur kita belum pasti sampai umur 84 tahun. Kalau kita ibadah dalam 84 tahun, apa mungkin orang kita hidupnya belum tentu sampai 84 tahun. Terus kita sampai umur sekarang saja kita ibadahnya hanya berapa deh? Sedikit, masih sedikit. Karena itu barang siapa yang bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar, maka seperti halnya kita
beribadah lebih baik daripada 84 tahun atau 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar itu biasanya ada pada malam-malam ganjil terakhir di bulan Ramadan, mulai malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Loh Bu, berarti malam Lailatul Qadar ada 5 hari. Boten. Maka pada malam Lailatul Qadar dalam 5 malam ganjil terakhir itu tadi, tidak ada yang tahu kapan tepatnya malam Lailatul Qadar itu ada. Bahkan Nabi Muhammad SAW dan para nabi yang lain pun juga tidak tahu. Malaikat yang diutus Allah untuk turun ke bumi untuk menyampaikan kebaikan, menyampaikan rezeki, menyampaikan rahmat, hidayah pada malam itu pun juga tidak tahu kapan waktunya. Jadi pada waktu waktu hari ini malam Lailatul Qadar itu seketika itu saja, dan yang tahu hanya Allah. Kemudian Allah memberitahukan kepada malaikat, kemudian malaikat turun untuk menyampaikan itu semua kepada kita yang diberikan kesempatan untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu jika kita merasakan rasanya insya Allah seperti sejuk, tenang, tidak dingin, tidak sumuk, tenang, sejuk, adem gitu rasanya. Tapi kun fayakun, semoga kita semuanya bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar dan kita bisa beruntung bertemu dengan malam tersebut. Karena wong sing mek melek tok dek, wong melek ndak nyapa sama ndak ibadah, mek melek tok ngelilir pada malam Lailatul Qadar itu juga sudah mendapatkan syafaat dan mendapatkan kebaikan. Opo meneh pas malam Lailatul Qadar awake dalam keadaan sholat, dalam keadaan ngaji, dalam keadaan beriktikaf. Wah, subhanallah. Semoga kita menjadi salah satu dari orang yang beruntung itu. Oke? Selanjutnya sekarang kita bersama-sama membaca surat Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, inna ini bacaan apa, Dek? Gunnah, berarti lain baca piye lek gunnah? Rodok nggih, pinter. Rodok suwi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh dengan kesejahteraan hingga terbitnya fajar. Jadi pada malam itu adalah malam yang sangat mulia. Semoga kita semuanya beruntung dan bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Oke? Allahumma amin. Tugasnya untuk adik-adik semuanya, saya rasa tadi materinya cukup sampai di situ, cukup untuk menggantikan pertemuan kita yang sempat terhambat karena adanya virus COVID-19 ini. Semoga Indonesia lekas membaik dan semoga dunia juga lekas membaik dan virus corona segera pergi dari muka bumi ini dan kita bisa bertemu kembali di sekolah, bertemu dengan bapak ibu guru, bertemu dengan adik-adik semuanya dan bisa bertemu dengan teman-teman semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang tugasnya untuk adik-adik mengerjakan aktivitas siswa 4.2 pada halaman 23, dilanjutkan
halaman 24, yaitu penilaian kompetensi siswa Romawi 1, 2, dan 3. Dikerjakan di buku tulis dan jangan lupa hasilnya dikirim melalui WhatsApp. Oke, terima kasih dan see you next video. Assalamualaikum.